Boleh diceritakan dulu apa sebenarnya Pandemic Talks itu, latar belakangnya gimana, dan apa tujuan membentuk platform tersebut? Oke, selamat siang, pagi, sore semuanya. Izin kami nyapa dulu dari penyimaknya Klik Dokter. Saya Muhammad Kamil, kenalan dikit ya, secara personal. Saya Muhammad Kamil, salah satu inisiatornya Pandemic Talks. Pandemic Talks adalah, kita sendiri rada bingung nyebutnya apa sebenarnya, tapi akhir-akhir ini disebut sama, eee ini ya, teman-teman dan ada beberapa media yang, mensitasi konten kita dibilang bahwa, Pandemic Talks adalah, platform pemantau COVID-19, COVID-19, Indonesia, seperti itu. Kena kenapa, terbentuk platform ini, Pandemic Talks ini, sebenarnya keisengan belaka, saya sampai sekarang, saya dan, kedua teman saya, total bertiga yang jalanin secara independen tanpa tanpa apa namanya, tanpa kita diperbantu atau diintervensi sama pihak-pihak lain, cuma kita bertiga. Saya, Firsa Radiani, dan Mutiara Anissa, eee, ngebentuk ini karena, keresahan aja sih, keresahan akan kondisi pandemik ini di masyarakat. Karena kita ngelihat, salah satu problemnya, eee, adalah, gap informasi di masyarakat. Gap informasi itu maksudnya, mmm, pandemi ini kan, penyakit yang komunal ya. Harus dihadapin bareng, bukan hanya pemerintah, bukan hanya sistem kesehatan, tapi juga sosial, kapital atau, modal modal sosial di masyarakat. Tapi, selalu terjadi konflik, kita menilainya seperti itu. Karena apa, salah satunya adalah, misinformasi. Misinformasi diakibatkan oleh gap informasi. Nah, makanya, kita bertiga menganggap, ada yang perlu diisi nih, gitu. Bukan pengen ngerubah kebijakan atau bukan pengen ngerubah, atau ngebenerin sistem yang udah ada, enggak, tapi cuma mengisi itu aja. Kenapa kita bertiga nggak ngajak lain dan kenapa kita bertemu, itu ceritanya sedikit ini ya, sedikit instan ya. Karena, saya sendiri itu lumayan ribut di sosial media saya, di Instagram terutama, di Twitter juga tapi lebih aktif di Instagram, sejak Februari selama pandemi ini ada. Di Indonesia kan Februari masih tenang-tenang aja dan, kayaknya respon dari pemerintah, respon sistem kesehatan dan respon, apa namanya, masyarakat ini relatif kurang ya. Tapi saya sendiri ribut dan vibe-nya sama kayak si Firsa sama si Mutiara di sosial media mereka masing-masing. Dan kita ketemu di situ, kita sendiri nggak pernah ketemu bertiga, kebetulan si Firsa itu adalah, teman lama saya, teman SD. Terus, satu kota juga di Semarang, lumayan deket, jadi teman main PS lah istilahnya, SD, SMP itu. Te terus, ketemu di online, kita sama-sama tukar pikiran secara pribadi di WhatsApp grup bertiga. Kebetulan Mutiara Mutiara juga adalah sepupunya si Firsa, terus background masing-masing, kita ini, apa namanya, bukan ahli Covid ya sebenarnya. Kita selalu men-disclaimer itu. Saya dokter, si Firsa adalah data analis, entrepreneur, terus, si Mutiara adalah, dosen biologi molekuler. Jadi sebenarnya basic, kepakarannya itu nggak ada sih, tapi kita, merasa bahwa kita bisa, melihat lebih dalam informasi-informasi yang beredar dan kita jahit dan kita rangkai di Pandemic Talks. Berupa apa? Berupa grafis sama podcast. Kira-kira seperti itu sih. Terus udah 6 bulan jalan, kita podcast udah 23 minggu ini 24 episode, tiap minggu ada satu, lumayan produktif kan. Lalu grafisnya kita mulai dari bulan Juni kalau nggak salah. Sebelumnya cuma podcast saja, terus kita mulai merangkai grafis dan sampai sekarang alhamdulillah konsisten. Kita merangkai informasi-informasi yang udah ada di media dan kita repackaging. Jadi kita
kita ini bukan profesional investigator atau jurnalis gitu. Jadi funding juga nggak ada, kita juga punya full time kerja masing-masing gitu. Jadinya ya sebenarnya Pandemic Talks adalah uh, apa namanya platform yang dibentuk oleh awam untuk awam. Itu aja sih, secara horizontal aja. Oke. Nah, tadi kan yang Mbak Firsanya kan dia seorang data analis ya, Mas Mas, ya? Firsa, sorry, Oh, sorry. Mas Firsa, aku kira. Iya, Aduh, maafkan. Oke. iya, iya. Mas Firsanya itu data analis teman kecilnya Mas Kamil ya. Itu dulu di daerah Yes. mana, Mas? Di Semarang kita Oh, ketemu. Kita ini dan kita bertiga asli Semarang semua sih. Cuma sekarang domisilinya pisah semua. Si Firsa di Jakarta, Mutiara juga di Jakarta, dan saya di Jepang kebetulan. Lagi oh. sekolah di sini. Nah, dari 3 orang ini, Klik Dokter pengen tahu nih, Mas, maksudnya bagaimana proses kontennya, siapa dulu biasanya yang ngidein, terus sampai akhirnya jadi konten itu gimana? Boleh diceritain? Jadi apa namanya, Pandemic Talk gimana bikin kontennya gitu kan, istilahnya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Sebenarnya bertumbuh sih ya. Dari pertama kita nggak ngira kita bik bakal jadi sandaran kayak gini. Saya pikir gitu ya, karena beberapa media udah ini ya, bahkan banyak media mainstream itu udah mensitasi kita, mereferensi analisis kita. Kontennya ini kita berdasarkan isu-isu yang terupdate ya, terupdate dan data-data yang udah ada. Terus kita sebenarnya bertiga tuh levelnya sama sih, nggak ada yang lebih siapa yang editor. Bagi-bagi tugasnya tuh sedikit random, sedikit aja, karena kita punya kemampuan yang sama kira-kira ya, bukan yang satu satu jago grafis, satu jago analis, enggak. Tapi kepakarannya tuh yang bikin beda. Saya dokter, saya juga apa namanya, menguasai bidang biologi molekuler, kebetulan tertarik, dan apa namanya, basic saya itu cancer, soalnya penelitiannya cancer sampai sekarang. Terus si Mutiara juga biologi molekuler dan dia juga cancer, jadi secara molekuler ngertilah virus sama epidemiologi juga saya juga sedikit tahu di basic epidemiologis karena saya berdasarnya dokter. Dan si Virsa itu uh, kita beruntung banget punya Virsa karena Virsa selalu menjadi apa namanya, benchmark dari kacamata awam kita. Karena tujuan kita tadi kan ngisi gap informasi. Jadi kita bertiga tuh ngobrol-ngobrol aja di grup. Ini apa namanya, narasi yang kita mau angkat apa nih gitu. Kalau data kan udah ada berserakan ya di Indonesia, tapi narasi yang ditangkap tuh, cerita yang dibalik statistik itu tuh apa, kita ngobrol bareng bertiga. Dan biasanya kita pakai aplikasi Canva. Teknisnya itu ya, Canva. Itu secara online bisa diupdate bertiga, walaupun nggak bareng-bareng, beda-beda laptop, itu bisa diupdate. Misalnya saya bikin, misalnya konten analisis data Jawa Tengah gitu kan, Jawa Tengah. Jadi saya bikin ininya, terus si Virsa gimana nih ngedit dari Jakarta gitu, saya ngedit dari Jepang gitu. Terus itu membutuhkan waktu yang nggak sebentar, soalnya kita karena bertiga aja, jadi nggak ribet sih sebenarnya. Karena peer-peernya itu apa namanya, pemeriksaannya itu nggak sampai yang tingkat hierarkisme tuh nggak ada. Itu yang bikin mungkin Pandemic Talks jadi unik ya. Uh, jadi update-nya pun nggak lewat editorial dan macam-macam kayak media. Jadi mungkin itu yang bikin Pandemic Talks selalu bisa update, dan kontennya lumayan banyak, sehari bisa 1-2 kali kita bikin konten. Dan kayak podcastnya pun nggak ada editing, kita ngerekam podcast langsung gitu aja, langsung upload aja, nggak ada proses diedit lah dan macam-macam, nggak ada. Itu sih Oke. kira-kira. Jadi bagi tugasnya ya random aja, Mas, ya, Iya, sesuai iya, iya. Sampai ininya. sekarang lumayan random. Hmm. Oke, nah tadi kan dijelaskan tuh, dari podcast-nya udah 24 episode ya. Yes.
terus grafisnya juga udah banyak, per konten juga 1 sampai 2 konten per hari, maksudnya udah cukup banyak ya, Mas. Nah, kalau menurut, tim Pandemic Talks nih dari sekian banyak konten yang paling banyak, dapat apa tuh, dapat respon dari masyarakat tuh Ya, apa tuh, Mas? kita, apa namanya, bertiga ini cukup melek teknologi sih kebetulan ya. Nggak terlalu gaptek amat, jadi kita bisa lihat, di Instagram terutama itu engagement-nya itu kayak apa gitu. Itu patokan-patokannya kan kayak ada, apa namanya, likes, komen, dan apa, berbaginya, sharing-nya gitu ya. Yang paling banyak sampai sekarang itu yang 1 slide mengenai 100 kematian dokter. Itu sekitar 60.000 likes apa ya, dan dibaginya pun segitu. Kalau untuk algoritma di Instagram, engagement itu kan kayak kurang dari 10% udah bagus banget ya, 10% dari followers. Nah, kita bahkan yang nge-likes lebih dari followers gitu. Jadi, menurut saya luar biasa sih, kita nggak nyangka juga, Pandemic Talks bisa dilirik, atau bisa ngasih impact ke circle di sosial media segede ini. Dan ada lagi, kedua itu soal klaster keluarga. Ya, kedua itu sih yang saya inget, ini banget impact-nya, bahkan klaster keluarga itu kan 10 slide, lumayan rumit ya, apa namanya, lumayan banyak. Itu ada yang, banyak yang repost juga, banyak, dan beredar juga di WhatsApp group, di keluarga-keluarga, di macam-macam berupa PDF. Jadi ada yang bikin slide itu jadi PDF. Jadi, eee, unik sih lihat fenomena ini. Oke, jadi yang, kematian dokter sama yang, klaster keluarga ya, Mas? Klaster keluarga. Mhm. Mhm. Oke, nah sekarang kan ini kan pertanyaan dibuat sebelum si Pak Anies bikin PSBB lagi ya, Mas. Nah, sekarang aku mau nanya tentang pendapat Pandemic Talks terhadap mobilitas masyarakat yang udah mulai tinggi nih meskipun pandemi belum selesai. Nah, itu gimana tuh Mas, bisa dijelaskan dengan data-data? Jadi apa namanya, kalau soal itu kita pernah, apa namanya, pakai datanya FKM UI, analisisnya FKM UI di bulan lalu. Kita, relatif ngobrol sama Mas Panduryono. Kalau, teman-teman tahu, Dokter Panduryono adalah, apa namanya, ahli statistik, dan dia nyebut dirinya juru wabah ya, dan sering banget diundang media untuk bicara. Kita, kebetulan berhubungan baik dengan beliau dan sering, 2 kali jadi tamu podcast kita. Dia ngasih data soal ini, mobilitas penduduk di Indonesia, malah. Di Indonesia, selama kurun waktu, selama timeline. Dan apa namanya, disandingkan dengan, jumlah kasus. Jadi kurvanya, seolah-olah kurvanya si Covid disandingkan dengan mobilitas penduduk. Lah, lucunya ini, puncaknya orang di rumah aja atau nggak mobile, itu adalah, di April. Jadi kasus pertama di saat PSBB diberlakukan di beberapa kota ya, Jakarta dan kota-kota lainnya. Dan, saat itu kasusnya baru berapa ya, berapa ribu gitu di Indonesia, dan transmisinya saya kira belum terlalu gede di Indonesia ya, belum terlalu kemana-mana banget kayak sekarang. Itu tuh justru, orang Indonesia secara umum ini dia pakai apa namanya, pakai apa namanya, aplikasi Cubic Mobility Insight. Jadi dia pakai, analisisnya pakai mobile, apa namanya, handphone-nya orang-orang ya. Jadi dipetakan seperti itu. Jadi di Indonesia ini, puncaknya seperti itu, tapi di bulan Juli, Agustus yang di mana kasusnya itu tinggi banget, kasus di Indonesia, pertambahan kasus dan, eee, beban dari rumah sakit ya, itu tinggi banget. Justru orang lebih bergerak, jadi turun. Orang yang di rumah aja atau tetap itu turun jadi sekitar 30%. Datanya datanya mengungkap seperti itu. Jadi, artinya orang, Indonesia itu, apa namanya, justru keluar rumah di saat kurvanya nanjak.
Itu, apa namanya, kalau di konsep wabah itu tidak sesuai dengan, penanganan wabah. Jadi itu adalah memperberat wabah. Itu secara ilmu begitu. Oke, jadi malah ketika kasusnya naik, orang Indo malah bepergian ya, Mas, ya? Yes, secara statistik ngomongnya begitu. Oke, nah, mmm, kalau untuk kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia sendiri, Mas, dan tenaga medis untuk menangani kasus Covid ini, bagaimana Mas pendapat Pandemic Talks? Jadi kalau, saya sendiri relate sama hal ini karena saya dokter ya. Walaupun saya sekarang lagi meneliti, saya juga pernah di klinis sebagai klinisi, hampir 10 tahun. Jadi saya sedikit membayangkan di Indonesia kondisinya gimana. Secara umum Indonesia ini kekurangan dokter. Permasalahannya bukan di situ saja, kekurangan itu, secara angka ya, kita 2019 itu 0,4 per, 1.000 penduduk. Artinya, eee, cuma ada 4 dokter per, 10.000 orang gitu. Perbandingannya dengan negara ASEAN misalnya, kita adalah peringkat 10 dari 11 negara, bahkan cuma di atas Myanmar, bahkan di bawah sama dengan Timor Leste, bahkan di bawah Laos, dan kalau Singapura ya tertingginya di Asia Tenggara itu Singapura 2,0, jadi ada 2 dokter setiap 1.000 penduduk. Memang populasi kita besar, dan daerah apa namanya, luas wilayah kita gede banget. Tapi, itu jauh jauh banget dari angka ideal untuk sebuah negara. Jadi WHO itu merekomendasikan, saya lupa apa namanya spesifiknya dia gimana, tapi kira-kira 1 dokter per 1.000 penduduk. Harusnya kita targetnya seperti itu. Nah, di Indonesia ini selama berdekade, eee, memang, 1 dekade terakhir ini percepatan penambahan dokter ini ini banget ya, apa namanya, eee, tinggi banget pertumbuhannya. Tapi kalau diambil patokan 1 tahun ini 2019 kita cuma 0,4, itu artinya rendah, dan saya bilang tadi bukan hanya di situ aja, tapi, disparitas atau pemerataan, eee, dari sumber daya manusia dokternya, itu juga sangat ini ya, sangat timpang di mana-mana. Di kalau berdasarkan dari KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, di website-nya bisa diulik, itu, mereka membagi 3 wilayah Indonesia sesuai zona waktu, barat, tengah, dan barat, tengah, dan timur. Itu 3/4 dokter ada di wilayah Indonesia Barat gitu, dokter dan dokter gigi dan dokter spesialis. Dan tentu saja itu sedikit sama, ininya, pembagiannya dengan perawat, bidan, dan, tenaga kesehatan lain, kita sebutnya nakes ya. Jadi permasalahannya bukan hanya di sumber daya manusianya, tapi pembagiannya. Kenapa bisa begitu gitu, karena apa, karena, menurut saya ini harus dianalisis secara lebih saintifik sih, tapi ini menurut saya dan teman-teman ini, ada ketimpangan juga soal infrastruktur kesehatan di Indonesia. Dalam konteks wabah, kita bisa lihat bahwa, rumah sakit rujukan itu kumpulnya di Jawa gitu. Memang epicentrum wabah di Jawa, tapi, eee, apakah ini benar gitu, dan apakah ini bisa diubah secara drastis, secara instan? Ya tentu saja tidak, karena, sistem kesehatan itu membangunnya perlu waktu, minimal beberapa tahun gitu, sampai 20 sampai 30 tahun. Nambah dokter juga, 1 orang dokter dibentuk kan nggak 1 tahun sekolah kan, kita butuh 6 tahun, spesialis butuh, plus 5 tahun, apalagi profesor, macam-macam. Jadinya, bisa disimpulkan bahwa Indonesia ini punya permasalahan bahkan sebelum wabah. Kalau dikasih wabah, ya memang dari awal ekspektasinya buruk untuk, sistem kesehatan. Oke, jadi memang dari awal sebelum wabah, eee eee, Mmm, selain masalah tenaganya itu juga, pemerataannya juga nggak bagus ya, Mas, ya, 3/4 tenaga medis tadi ada di bagian barat doang ya? Indonesia bagian barat, iya. Iya, mhm. Dan RS, rujukan juga lebih banyak di Pulau Jawa. Nah, dengan
dengan begitu bisa dikatakan berarti memang, jika ditambah wabah memang belum terlalu siap ya, Mas, untuk menghadapi ini ya? Iya betul, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat lebih holistik ya, di zoom out lagi, memang penanganan wabah ini pernah diomongin sama, menteri menteri luar negerinya Singapura pas itu. Saya suka banget si Dokter Vivian itu, terkenal. Ada tiga 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 kaki, tripod lah istilahnya, tiga tiga tiang dari, keberhasilan sebuah negara untuk menangani wabah. Pertama, good governance, kedua adalah, sistem, kesehatan, good health system, dan ketiga adalah social capital. Nah, kita memang udah cacat di sistem kesehatannya. Jadi, emang udah timpang untuk menghadapi wabah. Oke, Dan caranya gimana buat, biar optimal ya, tiga-tiganya itu harus diperhatikan bareng sih, tiga-tiga. Mhm. nggak bisa salah satunya copot ya, Mas, tripodnya ya, kakinya ya? Yes, jadinya kalau tripod copot satu ya nggak bisa berdiri kan sebenarnya. Oh Nah, berat jadi ya? makanya iya, ngoglek gitu, kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau untuk daerah spesifiknya Pandemic Talks tahu nggak, Mas? Maksudnya daerah spesifik yang Indonesia tuh memang kurang sekali fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya. Misalnya, apa namanya, kemarin sempet ngulik soal luar Jawa yang kita ekstrim aja di Papua Barat gitu. Ada 12 kabupaten di sana, spesialis parunya cuma satu sampai bulan Maret kemarin. Sempet diangkat sama beberapa media. Jadi di situ memang penduduknya jarang-jarang, cuma ada 1 juta penduduk di luas wilayah yang, kira-kira sama kayak Bali mungkin ya, sama kayak Bali atau sama kayak, Jawa Jawa Tengah mungkin. Nah, tapi penduduknya emang 1/30-an dari Jawa Tengah. Di situ cuma ada satu dokter paru, sama ada beberapa RSUD. Jadi bukan di setiap kabupaten punya rumah sakit ya, istilahnya rumah sakitnya pun punya tapi, kalau di sistem kesehatan kan ada rumah sakit tipe A, B, C, D ya. Itu berdasarkan, apa namanya, jumlah bed dan, fasilitas dari spesialisnya. Itu di Papua itu rumah sakit tipe A aja, Papua Barat itu kalau nggak salah kurang dari 5 kalau nggak salah ya. Dan sampai bulan Mei kemarin belum ada laboratorium yang bisa memeriksa PCR swab. Jadi baru nambah, setelah bulan itu mesin PCR-nya datang dan diadakan. Jadi testing di Papua Barat selama beberapa bulan awal itu sampai awal Juni itu dikirim ke, laboratorium di Makassar terdekat seperti itu. Dan Makassar pun kan antri kan. Jadi di Sulawesi pun kan, lab beberapa doang gitu, saya belum ngulik, tapi beban dari Makassar ini udah tinggi ditambah Papua Barat. Itu misalnya kayak gitu ya, di Indonesia Timur yang kita nggak lihat, tapi nyatanya Covid udah nyampe sana dari awal gitu, bahkan dari bulan April udah ada kasus di Maluku, di Papua Barat, macam-macam. Dan sampai minggu kemarin di-report, mingguannya WHO, Papua Barat adalah salah satu provinsi yang apa namanya, dapat raport yang sangat merah karena positive rate-nya tinggi banget. Nanti kita mungkin bisa bahas ya positive rate itu apa. Positive rate-nya, tinggi banget, itu kayak 30-40%. Jadi, itu menandakan bahwa, salah satu tools untuk, penanganan wabah itu testing itu sangat rendah di sana, Oke, kira-kira begitu. jadi memang testing di daerah Papua Barat itu memang Misalnya ya Papua Barat. Mhm, misalnya mhm. dan dia juga kudu ke Makassar juga itu hasilnya, Mas, ya waktu itu ya? Ya waktu itu dan akhir-akhir ini, saya dengar ada tambahan lab di sana di RSUD, Manokwari atau di mana saya lupa namanya, itu ada 2 atau 3 dan tapi sehari ya kapasitasnya tentu nggak banyak karena apa namanya, sumber daya manusia juga di sana kurang dan pasti bukan lab besar gitu. Mhm. Nah, kalau untuk, menurut Pandemic Talks sendiri, jadi apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kolapsnya fasilitas kesehatan akibat pandemi?
Satu, menurut kami, kita harus nyadar bersama ya, bukan hanya pemerintah aja. Sadar bersama bahwa kondisi kita ini nggak siap untuk menghadapi wabah, tidak seperti negara-negara lain. Jadi kita kadang-kadang masyarakat ini nggak punya kesadaran itu karena tidak paham dan informasinya nggak nyampe kan, bahwa, oh apa namanya, misalnya di Eropa udah liga liga sepak bola udah jalan, bahkan di Vietnam udah jalan, Thailand orang udah sepedaan gitu, eee, kita kan bisa tahu itu, tapi di Indonesia kok masih kayak gini sih, terus langsung kepikirannya macam-macam, wah ini berarti ada yang menzolimi Indonesia nih, macam-macam kayak gitu-gitu. Jadi, kayaknya gap informasi itu yang harus kita perjuangin biar apa, biar semua sadar sih bahwa sistem kesehatan kita tuh nggak siap, udah sejak awal. Jadi responnya apa gitu, what next? Ya kita harus mengoptimalkan cara-cara tradisional buat, menghadapi wabah ini. Misalnya dengan, mengedepankan soal isolasi gitu. Misalnya kalau nggak bisa testing ya, tracing-nya harus kuat gitu, tracing-nya. Jadi, kira-kira apa kalau ada yang satu positif gitu ya, satu positif confirm gitu, ya tracing-nya harus kuat, harus dibilangin secara kontinu bahwa, oh yang udah kontak selama ini harus isolasi mandiri yang benar-benar isolasi gitu, bukan hanya himbauan aja atau macam-macam. Dan itu kalau nggak ada pemahaman yang sama, itu masyarakat ya nggak bakal paham juga gitu. Jadi kalau kalau pemerintah, komunikasinya selama ini kan komunikasi pemerintah saya rasa, eee, buruk ya, bukan bukan kurang baik lagi, tapi buruk karena tidak bisa menyampaikan itu, dengan secara optimal. Memang susah, tapi, harusnya pemerintah meningkatkan kesadaran atau awareness soal, eee, level kita gitu, level sistem kesehatan kita. Dan sekarang sedikit telat sih, sedikit telat kenapa? Di saat, pandemi ini sudah berjalan 6 bulan dan, eee, ekspektasi atau estimasi dari para saintis, para ahli ini menunjukkan, kebenaran dengan kolapsnya rumah sakit ini, kolapsnya sistem kesehatan. Indikatornya adalah penuhnya bed, kedua adalah kematian dokter yang persentase kematian dokter yang tinggi, itu sebenarnya bisa dihindari sebenarnya. Tapi kalau udah berjalan seperti ini masyarakat harus tambah paham bahwa ini bukan hal yang main-main, ini hal yang serius. Jadi saya nggak nyalahin masyarakat atau pemerintah dan Mbak tadi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya ya balik lagi, harus mengoptimalkan yang udah ada dan harus meningkatkan, memperbaiki sistem komunikasinya biar kita bisa berjuang bareng satu visi, satu misi gitu, seperti itu. Oke, kalau misalkan, tadi kan yang aku tanya emang yang untuk yang dilakukan pemerintah ya, Mas, ya. Iya Nah, iya iya iya. kalau seandainya misalkan dari sistem kesehatannya sendiri, Mas, ada saran nggak? Kalau dari Pandemic Talks itu, kita kacamatanya kacamata awam ya. Jadi walaupun saya dokter, kalau untuk kebijakan kita ya sebatas dari ini ya, awam ya, kurang punya resource buat lihat secara helikopter view itu kurang bisa. Kita sangat mengakui itu dan data-data pun kita, nggak lengkap punyanya. Tapi untuk saran untuk, sistem kesehatan supaya bisa, menghadapi ini dan bertahan lah istilahnya, bertahan hidup sampai pandemi ini selesai dan ikut berkontribusi untuk, percepatan dari ini, penyelesaian wabah adalah dengan lebih aktif secara ini ya, personal sih, dari secara kebijakan tentu saja, tapi, secara personal dari semua dokter, semua nakes, semua ilmuwan yang berhubungan dengan medis atau statistik atau apapun lah itu, yang semua yang punya kemampuan untuk melihat ini secara holistik dan, mungkin benar gitu, kita harus menyampaikan itu ke awam. Balik lagi tadi soal gap informasi ini harus diisi gitu. Contohnya kemarin, saya ikut diskusi sama di ini ya, ada platform sosial juga di Papua gitu, Papua Barat.
mereka, punya punya keresahan soal kenapa, eee, satgasnya itu hanya sampai level kabupaten. Padahal, eee, ada modal-modal yang di masyarakat yang bisa dimaksimalkan lagi, misalnya ketua adat, kepala gereja, macam-macam yang, dirasa mereka nggak sampai ininya, komunikasinya. Dan hubungannya dengan dokter, dengan nakes, macam-macam, kita harus nggak boleh lelah untuk mengedukasi orang sih. Tapi edukasinya pun harus belajar juga untuk menyampaikan dengan seawam mungkin. Itu untuk holistik ya, untuk secara, normatif ya, maaf ya. Tapi untuk bertahan gimana gitu biar ya harus tetap sadar bahwa ini kondisinya, buruk dan, eee, pertaruhannya gede banget buat kita semua dan harga kita ini tinggi banget. Jadi jangan sampai kita lengah sih, jangan sampai seolah-olah, apa namanya, kita lelah, burnout, terus ya udah kita lupa gitu kalau ini lagi wabah, kita pengen jalan-jalan ke mall lah, gara-gara pengen lepas stres lah. Jadi melupakan bahwa ini lagi wabah, terus, seperti itu sih. Jadi memang kondisinya sulit dan kesadaran itu harus ada terus biar kita selalu ingat dan ya bisa berjalan. Maaf ya, jawabannya normatif. Bagus kok, Mas. Jadi berarti kalau untuk, sistem kesehatannya sendiri tadi, intinya sih bisa lebih transparan juga ya, Mas, ya, kalau seandainya Yes, heeh, seandainya misalkan punya, apa ya, hasil-hasil penelitian bersama peneliti misalkan, jadi kayak masyarakat biar tahu gitu-gitu. Terus dan mungkin juga nggak memanfaatkan petugas-petugas resmi, tapi orang-orang atau pihak yang lebih personal tadi, yang kayak misalkan ketua adat atau kepala gereja atau apapun, supaya lebih sampai di masyarakatnya juga ya, Mas, ya? yes. Kan mereka Dan, biasanya lebih ngikutin mhm. ya, kesadaran soal gap informasi ini saya kira di circle saya ya, saya mungkin belum keluar bubble ya, tapi di circle saya itu baru naik itu akhir-akhir ini gitu loh, setelah setelah pada meninggal, setelah teman-teman ini baru pada, ngeh gitu bahwa, saya juga punya agensi lah istilahnya, punya tanggung jawab untuk mengedukasi minimal di keluarga gitu. Sebelumnya kan mungkin, "Oh males ah di grup keluarga, pada ribut ini, saya nggak silent aja lah," gitu. Tapi mungkin kalau kita lebih bijak untuk jawabnya, untuk menghapusnya, untuk memberi pengertian, dari unit-unit terkecil itu, insya Allah bisa bisa ngasih pemahaman dan nantinya pelan-pelan kita bisa punya visi misi yang sama sih di masyarakat, di sistem kesehatan dan di pemerintah untuk ngadepin wabah ini bareng dan bertahan bareng ya. Ini kondisinya bukan membaik atau enggak, tapi kan memburuk ya. Jadi kita harus sadar itu sih. Sekali lagi kesadaran. Oke, kesadaran untuk, ini tuh emang belum Tahu kondisi. Iya, tahu kondisi. belum baik-baik aja dan harus bertahan bersama ya, Mas, ya? Mhm. Oke, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang punya kekhawatiran terhadap kolapsnya Vaskes, kayak gitu, berarti orang itu nggak bisa kita bilang lebay ya, Mas, karena faktanya seperti itu ya? Yes, betul. Dan konfliknya di situ kan, kita pun sering banget, udah kayak rutinitas sih dapet cap itu. Jadi menyampaikan informasi seadanya tanpa sugar coating gitu misalnya, itu pasti ada resistensi karena kultur di Indonesia juga, tidak ini ya, kultur di Indonesia tuh ya apa namanya, demanding ya kadang-kadang ya, saya bisa bilang begitu, demanding buat kondisi-kondisi baik aja gitu tanpa jadi kalau ada informasi yang tidak baik misalnya ya dicap lebay lah, dicap, "Jangan ini dong, jangan nyebarin info ini dong," gitu, dilarang-larang karena menurut ada sebagian juga menghubungkan dengan, "Wah nanti kalau kita panik sistem imun turun," gitu. Ya enggak lucu sih, tapi itu kita harus menyadari, itu pelan-pelan saya kira bisa sih orang dikasih kesadaran ini terus dan walaupun harga yang dibayar sangat mahal, misalnya ada keluarga
keluarga kena dulu, diri kena dulu baru percaya, tapi saya rasa ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita semua gotong royong sih, gotong royong buat, eee, ngadepin bareng. Oke. Jadi emang ya lucu juga sih emang malah kayak yang ngasih informasi terbuka gitu dianggapnya ah lebay kayak malah dibilangnya menyebar ketakutan ya Mas ya. Yes, yes. Dari awal saya sama sama Mutiara dari awal secara personal sering digitukan, bahkan di keluarga dan di apa namanya, circle-circle dalam, bahkan kalau saya sendiri kalau mau curhat dikit ya, saya sendiri dibilang sangat sangat menyebar keparnoan itu, kata-kata itu oleh grup dokter saya gitu. Ya begitulah, emang emang ini kita harus sadar juga, di situ saya sadar banget bahwa oke oke gap-nya di sini gitu. Jadi bahkan di teman-teman yang tahu pun sudah punya kebiasaan tidak, itu dia informasi yang, sulit memilih informasi yang harus di-share sama informasi yang harus ditutupi atau diapain gitu. Kita semua sekarang belajar kok. Oke. Yes. Aku nggak nyangka banget itu di grup dokter Mas. Ya, kayak gitu. Jadi saya inget banget ya, boleh cerita lumayan ini kan, Nggak. detail kan? Mhm. Pas itu saya bilang ya, bulan Maret awal, pas itu Indonesia belum ada kasus. Saya inget banget, saya bilang, "Indonesia nggak mungkin nggak ada kasus, kita ini, kayak kayak saya analogi di kapal Titanic, kita ini yang lagi pesta gitu, yang di bawah udah pada tenggelam, kita nggak nyadar aja gitu. Yang nyadar ya nanti kalau udah mulai tenggelam baru pada panik gitu." Saya bilang gitu, ya itu, ya ribut semua. "Apaan sih kamu nyebarin parno lah, gini 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 gini." Ya mungkin saya juga, pas itu, lumayan tidak ini ya, kurang kurang lumayan baru sih ya, jadi lumayan kurang bisa mengatur sih. Tapi dengan sering kayak makanya pandemic talks juga muncul kan. Kita juga latihan, kita juga semua sama-sama belajar. Pandemi ini kan ya hal yang baru bagi semua manusia sekarang. Jadi nggak ada yang ahli pandemi. Jadi, menurut saya untuk idealnya belum ada yang ideal, jadi gimana, ya belajar bareng. Momentum ini harus dipakai bareng. Oke, menarik tuh Mas yang pernyataan pandemi itu baru, belum ada yang ideal ya Mas, jadi harus belajar bareng. Oke, oke. Iya, Pandemic Talks ngajak gitu kok, bukan ngajak menggurui atau enggak, dan kita horizontal banget. Ada yang, bahkan apa ya, ada yang nge-tag-in ke pemerintah, ke presiden, ke menteri, macam-macam. Kita sendiri nggak pernah bener-bener, bold ke mereka gitu, ke misalnya ke pihak pemerintah atau ke pihak menteri kesehatan atau siapapun lah itu. Tapi, dan banyak banget usul bahwa, "Ini bilangin dong ke Menkes, bilangin dong ke Pak Presiden, ke sini," gitu. Kita bergeming sih, karena kita bener-bener, bertahan sama visi misi kita. Kita mau mengisi gap informasi secara horizontal. Jadi kita mau share biar semua pada tahu bareng, dan kita secara kolektif ngadepin bareng gitu. Oke, menarik banget nih informasinya Mas. Kalau Mas Kamil sendiri berarti sekarang lagi di Jepang ya? Yes, di Kagoshima. Oh, Lagi jadi peneliti, saya S3 dari 2015, udah lulus bulan Maret kemarin, cuma, pas Maret kan ini ya, pas udah ada tiket pulang, cuma, saya menunda kepulangan sampai batas waktu belum ditentukan, dengan menjadi researcher ini sementara di sini, researcher di bagian saya di bagian bedah saraf. oke, bagian beda saraf itu, maaf nih aku kurang tahu itu di universitas apa gimana Mas? Di universitas, di Kagoshima University, saya peneliti tentang, kanker otak, kebetulan, sampai sekarang. Oke, kanker otak. Oh iya Mas, kan kalau Mas Kamil sendiri kan nggak itu ya nggak terjun langsung nih. Tapi Yes. punya pengalaman maksudnya dokter lain gitu cerita sama Mas Kamil tentang jadi kayak dia dokter rujukan RS COVID nih.
Terus dia Mhm. sharing ke Mas Kamil, "Aduh gue nggak ini banget nih," maksudnya kayak dapat hazmat abal lah atau apalah gitu, pernah ada sharing gitu nggak, Mas? Tentu saja sering banget ya, sering Mhm. banget, dapet kayak gitu. Teman-teman saya kan, teman-teman saya masih banyak yang PPDS di rumah sakit, Sutomo di Surabaya, terus ada juga teman-teman yang level saya kan udah pada jadi spesialis di daerah gitu. Apalagi setelah bikin Pandemic Talks dan mereka tahu Pandemic Talks adalah platform yang jadi sedikit jadi corong ya, corong dari curhatan nakes lah kita juga menyampaikan itu kan, informasi-informasi dari nakes yang circulate di nakes sendiri kita sampaikan seawam mungkin. Nah, misalnya dengan kolapsnya itu apa sih? Kolaps itu kan kata yang sangat luas ya, kolaps itu apa gitu. Salah satunya dengan cerita-cerita personal kayak gitu. Temen saya ada di Samarinda, ayahnya meninggal, dokter juga, salah satu dari 100 dokter yang meninggal itu, ke-90 sekian. Itu sahabat saya, ayahnya meninggal karena Covid, dia sendiri, spesialis urologi dan ayah dokter umum di manajemen di rumah sakit, salah satu rumah sakit besar di Samarinda. Dari awal wabah dia juga cerita bahwa penanganannya begini begitu dan, tentu saja dia stres, tentu saja dia beban pikiran macam-macam. Dia juga lagi hamil macam-macam. Terus, di rumah sakit Sutomo misalnya, apa namanya, epicentrum terbesar ya di Indonesia, Jawa Timur ini. Kondisinya gimana, saya juga jadi tahu dan kadang-kadang jadi ini ya, peng-amplify itu di sosial media saya karena followers saya dan di Pandemic Talks kan lumayan lah ya, walaupun tidak berjuta-juta tapi, lumayan, lumayan banyak lah gitu. Jadi, dan saya ngerasain sih jadinya, karena lebih bisa empatis karena saya sendiri kan dokter dan cerita mereka sangat tulus, nggak ditutup-tutupin gitu. Teman-teman juga gitu, bukan orang nggak kenal terus tiba-tiba suruh cerita, enggak. Terus jalanin Pandemic Talks ini juga ada beberapa kali podcast, ada teman saya, ini sahabat saya di S1 juga sekarang jadi kepala ICU-nya di Fatmawati. Kita ngobrolin soal kondisi ICU selama hampir 2 jam itu di podcast. Itu juga kita jadi tahu gitu bahwa di Fatmawati adalah rumah sakit, rujukan di Jakarta kan, rumah sakit Kementerian Kesehatan Pusat, itu kondisinya kayak apa. Itu bisa dilihat juga di podcast-nya Pandemic Talks. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau yang untuk ini yang di Fatmawati ada di podcast ya, Mas, ya? Yes, ada saya lupa ininya, urutannya, tapi di situ ada, ICU, realita realita ICU kalau nggak salah judulnya. Oke, berarti mungkin bisa ada tambahan referensi dari situ boleh ya, Mas, ya? Boleh dong, ya, silakan didengarkan. Itu, terus kemarin, baru minggu kemarin sama Dokter Dirga Rambe juga, dia kebetulan kan ini juga network saya juga, Dirga Rambe yang sering jadi referensinya banyak media juga kan, frontliner juga di Jakarta, penyakit dalam. Itu juga kita cerita, baru minggu kemarin kita cerita. Jadi, current situation tuh gimana di Jakarta, itu dia cerita lengkap di situ. 1 jam lebih juga itu. Oke, soalnya ada beberapa dokter yang enggan sharing karena takut, maksudnya ya rumah sakit. Yes. Mhm. Jadi ada masalah juga soal itu ya, soal dokter ini. Diangkat juga sama, boleh cerita kan ya? Sama Amnesty International. Itu membuat analisis soal, dokter di masa pandemi gitu, dokter dan nakes terutama, nakes. Jadi selain, kematian yang terbilang besar di pandemi ini, di banyak negara termasuk Indonesia, ada juga soal pembungkaman sama stigma. 2 hal itu yang jadi concern yang mungkin di Indonesia kurang terperhatikan ya. Eee, Satu soal tadi ya, 2 hal yang kurang terperhatikan adalah soal, stigma. Stigma itu jadi dokter-dokter tuh sebagian kelompok masyarakat ada yang bilang, "Wah, dokter nih cari keuntungan lah," macam-macam. Terus dibalik lagi dokter-dokter itu dianggap pembawa penyakit ke lingkungannya masing-masing. Ya, seperti itu.
Jadi corona ini semacam kutukan ya, jadi dilihat dan dokter itu adalah, orang-orang di baliknya yang membawa kutukan itu. Dan yang kedua adalah pembungkaman. Pembungkaman itu adalah, secara politis dokter ini kan punya posisi yang, tinggi ya di masa pandemi ini karena langsung, menangani gitu, dokter dan nakes ya. Dan di situ dokter pun ada tekanan dari, sistem bahwa, kita nggak boleh kita harus mengatur mengatur respon masyarakat dengan salah satunya dengan, transparansi data yang kadang-kadang kebijakannya kurang kurang sesuai sama kondisi. Misalnya angka yang ditutupin, bed okupasi, keterisian yang, nggak mau diakui dan macam-macam. Jadi dokter pun, punya beban di situ. Jadi selain beban penyakit, stigma, juga punya beban tekanan soal, eee, itu tadi, informasi juga. Jadi dokter punya keterbatasan menyampaikan. Saya memaklumi sih di Indonesia apalagi. Jadi kalau, eee, Mbak Mbak Dinda, apa namanya, nyari narasumber dari dokter yang di lapangan itu pun mungkin nggak gampang ya. Mhm. Kemarin saya udah sempet tuh Mas, jadi saya curhat dikit. Kemarin Iya, ada dari salah satu RS di Jakarta juga dia udah mau nih diwawancara gitu kan. Dia curhat securhat-curhatnya tuh tentang yang hazmat, sempat dikasih hazmat abang yes, gitu kan, terus N95-nya tuh sering banget kosong, sampai akhirnya ya dicuci iya, dicuci iya, di-reuse, iya. kan. Terus maksudnya dia ngasih gambaran mana nih hazmat yang benar sama yang enggak, dia pernah dapat dua-duanya gitu. Terus pernah saking burnout-nya berantem antar nakes gitu-gitu diceritain semua tuh. Nah, kemarinnya lagi tiba-tiba dia bilang dia takut kena sanksi. Jadi Yes, jadi kayak, sangat kok. itu satu. Saya sendiri pun ini kok, ada tekanan itu sebenarnya. Mhm. Cuma mungkin tergantung orangnya juga ya, privilege orang masing-masing ya, bukan orangnya berani atau enggak atau apa, tapi privilege sih menurut saya. Karena saya mungkin lagi nggak di Indonesia dan, punya backing, apa, punya bargaining position yang beda gitu, jadinya saya berani ngomong kayak gini. Iya, makanya Eee, juga ter nggak bisa maksa juga kan saya, Mas, ya. Jadi ya udah deh nggak apa-apa gitu. iya, saya nggak bisa maksa, setuju. Apalagi soal kemarin Tuan Desmond juga sempat ngangkat soal PPDS ya, saya sendiri kan posisi masih PPDS kebetulan gitu. Itu kan punya problematika sendiri di dalam wabah ini gitu. Jadi saya ngangkat itu pun jarang yang ngomongin itu kan dan media pun, eee, terbatas, apa namanya, investigasinya. Saya pikir itu hal yang perlu di-upgrade sih di Indonesia secara umum soal speak up ini. Mhm. Oke deh, Mas. Wah, udah banyak banget nih di-sharing dan bagus-bagus semua. Iya, maaf ya ngomongnya, sedikit melantur seringnya. Nggak apa. Jadi nanti rencananya, dari Pandemic Talks ini, akan Klik Dokter bikin Mmm. 2. Yang pertama kan satu liputan khusus. Liputan khusus kan narasumbernya banyak nih, Mas. Nah, salah satunya Oh, dari iya iya. sini. Nah, Mmm, yang kedua akan dibikin, wawancara khusus yang Pandemic Talks sendiri. Jadi kan tadi kan ada bagian mhm, sendiri. Jadi akan mmm. ada 2 konten, nanti kalau udah bakalan aku share ke Mas Kamil. Aku makasih banget ya. Sebelumnya tahu Pandemic Talks dari gimana, Mbak? Mbak Dina Sering. sendiri atau dari tim? Nah, jadi kan Klik Dokter kan dokternya juga banyak ya, Mas, ya. Maksudnya yang mereka Yes yes yes. bikin artikel. Nah, beberapa dokter tuh sering sharing, kontennya Pandemic Talks di IG story mereka. Ah, gitu. Terus kebetulan, senior editorku juga ngikutin, terus ya udah akhirnya ditugasin Mmm. ke aku, Oh, gitu. Mbak sendiri dokter juga, bukan? Atau apa? Aku content writer, terus aku tapi kelulusan sastra Indonesia, nggak nyambung ya. Oh, iya. Tapi sekarang nyambung semua kali. Ya lumayan lah bertahun-tahun di tempat ginian. Iya iya iya, apalagi, eee, pelajaran yang bagus ya, Mmm, apa, momentum ini. Buat Mbak sendiri kan, maksudnya buat Klik Dokternya sendiri kan, membawa informasi macam-macam. Keren keren. Makasih banget ya Pandemic Talks di ini. Kita juga, apa ya, mungkin mungkin nanti terserah tambahin apa enggak pesannya ke teman-teman dokter ya selain jadi agensi, kita pengen banget sih, selain dokter juga punya
punya platform, bikin platform yang untuk ngisi gap itu, karena gap informasi gede banget kan, Mbak, Dinda, ya nggak sih? Iya iya, benar benar. Di keluarga kita sendiri deh, saya juga masih struggle kok di keluarga sendiri. Batu, Mas, mohon maaf. Apa? Batu banget dibilangin juga. Iya itu dia, orang tua lah, apa beda generasi dan macam-macam ya. Ya Allah ya. Saya sendiri masih maksudnya saya ngerasa sih Pandemic Talks kan udah mempengaruhi beberapa circle lah ya, gitu, dengan kontennya. Tapi di keluarga saya sendiri gitu, itu masih susah ya. Rada-rada ironi kan. Ya begitulah. Malah justru Jadi, susah ngasih tahu keluarga sendiri tau, Mas. ya itu dia paling susah. Jadi keresahan-keresahan itu, saya semangatnya di situ, oke, belum kena nih keluarga gitu. Jadi semangat terus gitu. Dan apa ya, jangan lengah, jangan lemah sih, jangan lelah, itu sih. Karena masih lama pandemi ini. Ya nggak sih? Itu harus kesadaran itu yang harus kan akhir-akhir ini kayak udah pada lelah ya, udah pada, ya udahlah gitu, jalan-jalan gitu, ya udahlah liburan gitu, Iya, jadi kira-kira pola begitu. ya, yang maksudnya ini belum selesai, toh vaksin juga belum ada juga gitu ya, Mas. Kalaupun ada, masih punya waktu kan, timeline untuk bukan ada langsung beres gitu, semuanya jadi normal kan, enggak. Nah itu loh, komunikasi pemerintah kadang-kadang nggak nyampe, padahal mayoritas penduduk Indonesia itu percayanya sama media-media yang mengreferensi pemerintah aja gitu, bukan media alternatif kayak Pandemic Talks, Klik Dokter, atau yang lain. Mhm. Jadi struggle-nya di situ ya. Mbak Dinda juga pasti bikin konten juga sekarang ini banget ya.